tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib di obrolan warung kopi. Hari ini episode ngopi asik. Biasanya saya ditemani sama DJ Bonbon sama Karif ya, kalau bergantian mereka. Hari ini edisi spesial, saya ditemani sama Mas Agung Firmansyah. Oh iya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Arek rodok bingung. Padahal wis ping 3 deh ya. Gak kudu suwe dan perkembangannya iku macem-maceman ya latih. Iya. Untuk teman-teman yang berkenan, simak terus video ini sampai habis karena kita akan membahas tentang nostalgia sih sebenarnya ya. Iya, tapi nostalgia tentang kesehatan saja. mental juga. Kita nggak konseling, tapi cerita-cerita kita yang kita reduksi menjadi istilahnya semacam apa ya? Kayak terapi ya apa? Pengetahuan aja lah ya, pengalaman. Konseling untuk diri sendiri. Iya. Kita akan membahas tentang kenakalan waktu kita di masa remaja kayaknya ini. Oh iya. Pernah nggak sih sampean merasa menjadi seseorang yang istimewa ketika sampean melanggar peraturan yang ada baik di rumah, di sekolah atau dimanapun? Oh pernah. Prestasi sampean apa? Mencolot pager, belayu ndek talang. Lo pernah nakal kayak ngono ya? Serius iku pernah kejadian ngono? Oh pernah Pak. Pernah. Itu setelah saya menjadi baik, kemudian ya. Mundure gak apa-apa. Oh iya. Pernah. Itu setelah pasca saya baik. Menjadi orang baik-baik. Menjadi orang baik-baik. Ya kan? Ya pada waktu itu apa ya? Kan menjadi orang baik itu tidak tentu baik pada waktu itu. Akhirnya bingung pikiranku. Karena pada waktu itu kan kebenaran itu hanya lurus gitu aja. Kabeh ngomong bener. Oh, bahwa sekolah itu rajin sekolah itu baik pada waktu itu. Ternyata ketika saya lakukan juga enggak baik loh. Enggak terlalu baik lah. Enggak baik. Oh, bukti deh aku malah diuber-uber konco-koncoan. Ya kan? Dan ini kebenaran menurut orang lain itu kan bersifat penghakiman massa sebenarnya. Lah, itu pernah, Pak. Maksudnya dihakimi massa? Mau. Oh, mau dihakimi massa? Mau. Ya, mau dihakimi karena pada waktu itu masih tantang-tantangan. Ya kan. Nek istilah bocah-bocah biyen niku kan maju kabeh, aku tak kiper. Padahal asline mek getak sambal tok aku ya blayu tapi Pak ngawur. Blayu. Yang bikin kita seperti itu sebenarnya istilahnya apa ya? Yang bikin kita menjadi bangga ketika menorehkan prestasi pelanggaran tentang peraturan itu kira-kira apa sih? Ya, pada waktu itu kan gini ya. Pasca menjadi baik gitu kan. Akhirnya kan pasca menjadi baik kan jelek gitu. Belum tentu. Belum bisa tentu. Lebih baik. Bisa lebih baik ya. Atau turun. Tapi kan pasca itu kan apa ya? Ya masa-masa pemberontakan memang. Jarine arek-arek iku kawit balik kan. Masa remaja ya. Mbok iku balike dipeksa apa ya memang iku gak karo kan ya. Nun sewu Mbak-mbak. Jadi ya akhirnya kan kita coba sih ngikuti teman-teman itu bagaimana itu. Akhirnya yo melok temenan. Oh rasanya mencolot pagar sekolah itu gini ya. Berarti dasar untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan itu dalam fase uji coba-coba. Iya, fase coba-coba pada waktu itu. Oh rasanya itu gini mencolot pagar. Oh beruberan karo keamanan itu gini ya kan. Oh, karena sampean di pondok ya. Iya, karena saya dulu pernah mampir. Yo gak diluhuk nek mampir. Iya. Suwe tahunan lo ya. Ketika sampean melakukan itu, was-was tak gak? Loh,
pasti ini kan karena kawitan Pak ya. Karena baru awal. Was-was Pak. Mosok tapi memang dalam dari seseorang menurut saya itu ketika melakukan pelanggaran itu mesti ini was-was. Iki kok ono keamanan apa gak? Sebaik apapun orangnya atau sejelek apapun orangnya ya, kalau Iya. sudah ada peraturan dan dia melakukan sesuatu yang melanggar itu sebenarnya dalam hati kecilnya mereka merasa mengaku bahwa itu salah. Iya, mengaku bahwa itu salah. Dan dan itu pun walaupun sudah disupport oleh omongan dulu kan pengen ngehe gitu kan ya, bahwa peraturan itu kita kan punya jargon akhirnya. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar, Bukan di musola ya. bukan di musola. Tapi walaupun kita punya jargon itu tetep aja Pak. Ketika jenenge mari ngono nyelendong nak ngene warung, mari ngono rokokan. Tapi aku biyen rokokan gak. Ngelindungi ya. Nyelindungi ya. Rokokan itu kali pertama itu ya ndek ngene kampus. Wis lah, hitungan wis dewasa banget. Wis dewasa banget. Tapi loh, malah pacaranku itu gara-gara takut dewasa. Melebihi batas dewasa. Iya. Melebihi sing ya apa ayo. Ya kan biasa mangan ngantri adus itu kan bareng kanca-kanca lanang tok apa. Habis bayangno 7 tahun lanang tok Pak. Mari ngono terus mlebu akhirnya kampus ya kan. Mari ngono dikerjai pisan. Berarti encane cocok dadi cacakne Dio. Waktu itu takwa ya, takut wanita. Iya, takut wanita. Tapi adaptasiku baik kok, Pak. Oh iya. Adaptasiku baik. Gak sampai ngejer ya. Entah Dio itu kenapa kok adaptasinya enggak baik gitu. Aku ya enggak tahu. Tapi perasaanku itu kan enggak hanya terjadi di saya. Ada sih, ada Sampean fase-fase masa itu. enggak gitu? Pak? Ya ada lah. Kan menurut ini teorinya, teori di kebetulan pernah membaca di ini kayaknya di psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan, Bos. Mata kuliah opo lali aku ya. Jin piase. Bo, teori ini sama gitu. gak paham. Sing jelas fase-fase umur kan ada anak-anak, remaja awal, remaja lanjut, kemudian dewasa awal, dewasa lanjut toh. Oh iya, jin piase. Iku sing tak ngerteni iku. Ketika dari fase anak-anak ke fase remaja awal ada perubahan dari struktur tubuh, komponen tubuh, termasuk sing lanang metu jenggote. Itu biologis ya, Pak. Secara biologis. Secara biologis. Itu sing tak ruhi lho ya. Secara mental ada perubahan emosi dan perubahan apa jenenge? Bocah apa? Pemberontakan itu. Lah nek teori ini siapa gak paham. Nah, ketika saya di fase-fase itu sebenarnya ada kesalahan, ada istilahnya ada kecelakaan. Aku kan sempat di asrama juga toh. Ketemu keamanan itu orang dewasa. Oh, dipeksa ora? Oh, bukan masalah itu, bukan seksual loh ya. Ada masalah keamanannya, nanya ke saya. Kebetulan waktu itu aturannya nggak boleh ngerokok untuk anak yang level SMP. Kan memang nggak baik tuh anak SMP ngerokok. Nah, menurut masyarakat. Menurut masyarakat. Tapi nyatanya masyarakat juga banyak melihat anak SMP rokokan. Keponakan saya itu TK udah rokokan. Iya sih. Bapakku biar dia kayak cili rokokan. Nah, ketika di fase itu saya dikucilkan sama teman-teman. Jadi kerasa bangga untuk melanggar peraturan itu nggak ada. Oh, nggak mengalami fase itu sih sebenarnya. Berarti cuman balake terlambat gitu. Enggak sih. Cuman saya itu sering kali melanggar peraturan karena sering pulang. Oh, iya. Dan itu untuk apa? Karena saya sampai trauma mendalam itu.
saya disembuhkan bukan oleh diri saya sendiri awalnya, Heeh. bukan disembuhkan oleh apa ya? Mosok sampai nang psikiater. pengantar kesembuhan saya di psikolog di sisi psikis saya adalah psikolog, psikiater Oh, bukan psikolog. psikiater. Tapi sekarang psikiater itu kalau teman-teman saya yang jurusan psikiater itu kebanyakan menyembuhkan dirinya sendiri ya, Pak. Ya mereka sakit, Pak. Apa gara-gara baliknya terlambat tuh? Tapi ketika di fase berikutnya setelah sembuh ini ada istilahnya, karena saya dulu mindsetnya adalah orang baik-baik. Ketika melanggar itu ada peraturan-peraturan yang memang saya langgar. Tapi ada satu ketika melanggar itu ya memang ada rasa bangga, ada rasa apa. Oh gak sampai konangan sih gak aturan gitu loh. Entah ya pada waktu itu nek aku Pak ya, pada waktu itu bawa bareng-bareng terus podo seragam karo konco-konco untuk kesalahane seragam, ketah iku mari ngono terus janjian jenenge ketemuan karo konco-konco iku mari ngono terus arek situ metu mari ngono terus izin, ternyata ketemune podo nak bocah wedok iku. Wah, iki melanggar peraturannya ada bapak doan ya. Nah, iku kan akhirnya terus menjadi kebanggaan tersendiri bajing podo-podo pamite jarine mang sing A katakanlah ngopi. Sik aku kate ngopi, sik aku tak ikut dhisik. Mari ngono. Sik aku tak njupuk laundryan. Ternyata ketemune ndek kono. Ngapeli arek situ. Kan lucu itu. Nah, tapi yang kayak gitu kan akhirnya terus bahwa ternyata masa remaja. Ternyata masa remaja itu ada sebuah trust terhadap komunitas itu lebih besar daripada nak gene keluarga. Apa mana nak gene keamanan. Ya. Hati-hati itu. Polisi. Ya, Pak Polisi itu. Nah, memang masa remaja itu kan gini, ada menurut saya sih setelah saya mengalami beberapa fase, kadang itu orang dewasa itu lupa bagaimana cara memperlakukan remaja. Soalnya sudah terlalu lama mereka melewati fase itu kan gini. Contoh orang tua punya anak usia 11 tahun 12 tahun. Kemungkinan selisih yang umum selisih dengan orang tuanya adalah 25 tahunan ya. Ketika orang tua punya anak usia 11 12 tahun, berarti wong tuanya umur piro? Selisih 27 tahun loh ya. 25 tahun lah, 25 sampai 27 tahun. Lah, mereka sudah lupa bagaimana menjadi anak seumuran itu. Karena mereka sudah terlalu lama menjalani fase-fase menua itu. Berarti umpamanya istilah mohon maaf ya nyebut channel katakanlah. Istilah prediksi nek sing ono elbo tuna ono bocah tua nakal. Lah itu mari ngono terus itu akan menjadi baik untuk menghidupi untuk bermain dengan anak-anake ngono. Bisa jadi sih. Tapi gini, aku sendiri kadang aku nang anakku dewe, kadang saya lupa bagaimana memperlakukan anak umur segitu. Oh iya. Padahal sadar. Karena orang yang sudah menua menuntut sempurna menurut ukuran orang tua. Itu wis melewati masa padahal wis ini ya sangat kompleks ya cara berpikir orang tua itu. Iya. Bahwa ini ada norma sosial yang tidak boleh dilanggar. Betul. Padahal si anak itu masih easy going dan akhirnya terus lebih nyaman kepada komunitas itu mungkin karena itu. Dan gini, atau tidak pernah terjalin komunikasi yang intens terus happy fun. Bisa jadi, aku ngaran bisa jadi. Orang tua kan nggak tahu perkembangan dunia masa remaja sekarang.
Oh iya. Nek masane awakmu katakan umur 11 12 sampai 15. Dolinanmu apa? 12 15. Belayu-belayu, Pak. Mari ngono terus ngelebokno surat nak gene keranjangi bocah wedok ngono iku pas lagi sekolah ngono. Nah, terus alasan nak gene keamanan, belayu-belayu, cek sehat ngono to ya. Kalau di usia mulai 11 12 kan sing adu sekali. Oh iya. Ngalami enggak? Ngalami. Ada saiki? Ono enggak? Ono istilah ceng-cengan niku ya. Baju kerujukan ya kan, bareng ngono terus nyingandel. Lah arek saiki ngalami enggak? Enggak juga. Saiki uripe karo ngene iki. Dengan ini nek wis ono paketan. Dolen nang ndi Pak arek-arek Pak? Sapa sing iso ngontrol? Karena tidak pernah praktek dulu kan. Iya betul. Terus mari ngono, kalaupun dia bersosialisasi dengan teman-temannya, bahasa yang dipakai oleh sosial anak umuran segitu, sing ngeri adalah bahasa yang dulu menjadi tabu. Contoh, awak dhewe nek nang warung kopi ya. Iya. Ono arek HP-ne miring. Anjing. Bahasa-bahasa seperti itu menurut orang-orang yang sudah mendewasa kan tabu. Iya. Tapi itu menjadi tidak tabu bahasa sekarang kan memang mengalami pergeseran. Ya geser. Tapi saiki misale awakmu, anakmu ngomong anjing lo ya. Kok iku yo ke Jakarta lah. Padahal kene misone kan mantep banget tuh jancuk. Kira-kira nek awak dhewe seusia kita. Terus ono arek meso. Ponakan kita lah katakan. Pisu-pisuan karo awak dhewe. Kan secara adab kita lebih tua daripada anak itu. Oh, yang seumuran 11 12-an. Bosomu lho kok. Kan kita otomatis seperti itu. Oh iya. Refleks gak sopan. Padahal di komunitasnya dia bahasanya sama dan kita di komunitas yang sama seumuran dia pisu-pisuan loh. Aku kapan ya Pak? 3 bulan yang lalu, Pak. Aku 3 bulan yang lalu itu pernah ketemu sama pas ngopi nyantai itu guyon-guyon karo konco-konco ternyata meja sebelah itu peromongan iku ngomong anjing iku sampai 12 pi. Padahal sekali duduk dan sekali ngomong. Satu kalimat. Satu paragraf. Yo satu paragraf lah istilahnya. Dadi dhek bercerita iku dadi anjinge iku 12. Cara dia ditekakno temenan makan ini yo. Lah tapi kan aku pada waktu itu yo aneh lah apa tak hitung kan. Padahal aku pengen nyantai gitu kan, pengen ngobrol. Kalau hari ini kan pakai mic gitu. Biasanya kan gak pakai, cuman ngobrol bahasa sing sederhana gitu kan. Paling nek ketemu konco lawas yo nostalgia masa lalu lah. Ya kayak iku mangki tipis-tipis. Iya. Tapi ketika di usia-usia remaja kan memang paling sulit itu mengendalikan diri sendiri dan komunitas sebenarnya, lingkungannya. Oh iya. Sebenarnya itu sih Pak. Aku kayak gini itu juga kan maksudnya ada beberapa sebenarnya titik balik yang bisa sih. Katakanlah pada waktu itu kan akhirnya terus minder terhadap lingkungan masyarakat terkecil aja katakanlah keluarga. Itu akhirnya terus gini kan minder. Karena apa merasa tidak ada teman yang seusia itu yang kemudian ngomongnya nyambung. Iya sih. Yus kayak iku mang lah tetangga sebelah meja itu ngomong ngono ndek ngene keluargane jelas kan ya bingung juga. Dek ngomong tentang katakanlah salah satu game Gak nyambung. Nah, kesenjangan ini yang bikin hubungan orang tua sama anak remaja itu biasanya renggang. Bener enggak? Nah aku biyen kan sampai fase melarikan diri
apa jenenge belayu karena itu tadi kan diancam iku tadi kan. Akhirnya kan belayu. Dah wong tuaku karo, Pak. 1 minggu baru tahu iki anakku nanti ya tak parani nak mbane pondok ora eneng ya. Lah tapi kan dari situ kemudian apa ya? Untungnya saya melarikan diri kan ke rumah keluarga yang jauh. Lah dari situ kan sebenarnya keberterimaan, kembali lagi keberterimaan dan ada fase bagaimana kita memunculkan apa ya? Trust terhadap diri dan terhadap masyarakat sekitar. Nah, itu harus ada. Ya karena gini, masyarakat sendiri secara umum ya, anak di usia 11, 12, 13 sampai 15 itu coro diarani arek cilik ya mo. Diarani gede gurung iso. Kluangele. Tapi aku berhasil pada waktu itu membuktikan bahwa aku sudah dewasa. Tapi gak perkara mari ngono terus kene kadungam. Iku yo apa nyantet bocah wedok ora. Sing mari ngono terus wetenge ana isine iku lho. Wegah, cacingan. Tapi apa jenenge bahwa kita selesai dengan bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas apa jenenge hidup kita dan kita tidak bergantung pada keluarga. Itu baru kemudian keluarga itu oh iya arek iki wis dewasa. Sebenarnya itu aja. Simple kok. Tapi di sisi kita ini kan awakmu di anak ya. Aku yang di anak. Anakmu cilik. Oh iya. Cek TKB. Masih bisa diperlakukan digudang-gudang, digudo-gudo aja kena. Nah, aku sendiri ngalami. Anakku wis umur kelas 5. Kelas 5 ketika kita ngomong sebagai teman ada ketidaknyamanan karena sama-sama laki-laki. Oh iya. Anakku itu. Dan lucu nih, sebenarnya anakku umumnya kan anak laki-laki cenderung dekat sama ibunya. Anak perempuan cenderung dekat sama bapaknya. Ini kebalik. Berarti dekat dengan sampean semua. Dekat dengan saya. Tapi dia mau ngomong itu saya sih yang kadang kurang nyambung. Aku ngomong dia yang nggak nyambung. Kesenjangan bahasa di umur. Bahasa umur. Terus kemudian passion jarine arek-arek saiki. Nah, iku. Passionnya sudah beda. Nek kanggo bapak nih iki. Fungsine HP iku apa sih? Satu kan untuk komunikasi yang utama. Yang kedua ya nambah sedikit pengetahuan. Contoh kate ngedit bingung. Ya golek lah tutoriale. Kate upload bingung, golek tutoriale. Kate iku kerja lewat HP sing kan ya iso. Lah kalau anak seumur itu yang dia tahu adalah game. Sedangkan aku bukan gamer dan mau menyelami enggak bisa. Nek aku yo tak jajal, Pak. Saya sebagai orang tua kan gitu. Tadi anakku wis nge-game, Pak. Anakku wis nge-game apa sih sing ceper-ceper iku. Menungso ceper. Baru aku. Gak ngikuti soalnya. Mini crab. Oh, main mini crab. Mbok mini crab, mbok main crab. Minecraft. Iku yo nek dek nge-game ngono malah tak poyoki. Wong kok ceper ngono yo opo. Dari situ akhirnya kan dia bercerita. Iki ngene iki. Iki iso. Tapi anakmu cewek. Iya. Coba sama maknya. Iya, gak sepiro nyambung. Tapi aku sering dipala, Pak. Pak, wek. Iki preman cilik sing mesti berhasil nek malah. Tapi kembali lagi ke ini ya, ke apa namanya usia yang agak dewasa, yang remaja awal tadi. Remaja awal memang kan saat-saat rentan. Salah pergaulan iku ya bahaya. Karena ndelok nang njaba aku dhewe ngeri. Arek umur aku sering dapat kabar itu dari pengadilan agama. Pengadilan agama yang rame itu selain kasus perceraian adalah kasus apa jenenge iku lho, apa jenenge? Panjat Pinang.
minta keringanan untuk menikah. Dan kasus itu biasanya anak masih seragam biru putih, Pak. Putih abu-abu. Belum sampai putih abu-abu. Oh, Biru putih, Pak. Kan ngeri. Nek sing duwe anak wedok. Lah nek ketika anak arek wedok ngono berarti anak arek lanang sing nglakoni. Lah kan ngeri. Ya ngono iku nek kurang pergaulan. Tapi kakan pergaulan yo medine gauli. Nah. Tapi dari situ kita bisa ambil sebuah pengetahuan bahwa sakjane tinggal kita yang mengatur sebenarnya kan ya. Sebagai orang tua, bagaimana kita mengarahkan anak, bukan mengarahkan sih sebenarnya. Kalau sebagai anak, ya sadar diri, kamu harusnya sampai step apa, bener nggak sih menurut sama? Ya, iya, cuman itu kan global, Pak. Ya, secara umum global. ya, secara umum. Teknisnya kan macam-macam lah. Bahwa sebenarnya apa sih ini? Memperingatkan seorang anak itu menurut saya, Pak. Memperingatkan seorang anak itu menurut saya itu tidak harus berupa bentakan loh. Sing nakal kan bapakku. Ketika aku melakukan fase itu, mari ngono terus gegeran lah. Sampai aku disidang nak ngene jenenge rumah pada waktu itu. Tadi aku ngene iku orang tua, kemudian saya dihadapannya disidang. Kamu terus maunya apa? Lah ketika menghadapi anak dengan mental yang sudah terasa aman, tapi itu kan butuh fase. Lah fasenya bapak saya itu kan, jadi saya itu dulu itu tidak pernah kemudian disidang seperti itu. Awal-awal itu memperingatkannya nakal loh, Pak. Tadi saya ayo golek mangan, kini mangan Pak ya, bener panganannya enak Pak, ini mangan. Kopeng Pak. Terus yo kene mau lari mau mari ngono berontak yo apa wong wis kadung lambene wis disumpel. Jadi apa ya? Nyeni banget nih loh. Nek gak ngono pada waktu awal-awal aku masih belum bisa sepeda motoran. Ya digonceng, Pak. Digonceng asik kan digonceng. Wis nyantai ae. Toleh kanan toleh kiri ya aman. Cuman ya mari ngono terus karo diceritani karo diomongi. Wah ya. Jadi bapak saya itu cara ngomongi anak itu tidak harus membentak-bentak dan marah-marah itu ya di situ. Nah itu kebalikanku. Ada kesalahan yang mungkin saya sadari sih sebenarnya ketika memperlakukan anak, tapi psikologi kita sebagai orang dewasa kan juga perlu ditata ketika menghadapi anak. Oh iya. Nah, itu mungkin banyak kasus-kasus kejadian yang sama dilakukan oleh orang lain mungkin ketika kita capek sebagai orang tua. Kondisi tubuh lelah. Terus anak gudo. Nah, kemungkinan kan akan turun kata-kata kasar. Tangan yang turun. Bu sepatu tak sandal. Itu kan yo sebenarnya perlu kita sadari bahwa menjadi orang tua itu memang berat. Yang harus dilakukan adalah kembali ke umur mereka. Ke umur anak-anaknya. Itu yang paling berat dilakukan oleh orang tua. Jadi pada intinya itu Pak, ya pada intinya kalau saya belajar dari pengalaman saya pada waktu nakal, kemudian pengalaman orang tua saya, bagaimana menyikapi saya pada waktu itu. Penting itu, yang pertama itu berterima dengan keadaan. Itu caranya ya apa caranya? Berterima keadaan ya sudah, kita melakukan kesalahan ya sudah. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Nggak selalu benar. Nah, kemudian orang tua saya juga mawas diri bahwa ya saya arek cilik, tapi juga dia paham bahwa itu cara berkembang saya dengan menghadapi berbagai masalah. Kemudian makanya kan salah satu teman saya kan ngomong, wah yo arek kok cilik sampai gede kok konflik tok, lahirmu tuh kok
Iya. Lahir teko iki ta, tanah konflik kan. Ya mbu iya paling ngono. Berawal dari perbuatan yang konflik. Jadi berterima dengan keadaan. Kemudian orang tua bagaimana kemudian menggiring anaknya mencari sebuah solusi-solusi yang kemudian bisa enak untuk diterima. Karena bagi abah saya pada waktu itu percuma memberitahu anak pada waktu dia masih dalam posisi mentalnya itu mental block. Maksudnya ngeblok omongan dari orang tua itu percuma. Defend lah. Ya. Maka kita harus mencairkan suasana dulu. Kemudian baru kita ngomong secara santai. Iku kadang nggak disadari banyak orang tua. Nah, itu. Roh saiki saatnya kudu muring-muring. Nah, Iya. jadi kedua belah pihak harus saling sadar bahwa yang besar biasanya sing luwih dewasa kudu ngalah ya. Iya. Sing gede atune sing luwih kalah. Oke Mas Agung, ngalor ngidul ngomongin tentang masa suram Masa-masa kita. suram. Cerita-cerita yang mungkin bisa dipetik oleh pemirsa. Bahwa anak itu ya gak boleh serta-merta di apa istilahnya kudu ditoto lah. Wong tua kudu noto, anakku ya kudu nyadar diri, orang tua harus sadar diri. Ngomongin tentang psikologi anak itu mangsa jane. Ngeri ya, materi nak jane ngeri ya. Padahal iki mang asline yo gak sengaja. Kayak jadi aku pengen ngopi gitu. Oke, matur suwun. Sebelum saya akhiri, teman-teman support terus kita di obrolan Warung Kopi dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa yang paling penting sebenarnya yang agak sulit itu tonton video yang paling sampai habis dari awal sampai akhir. Oh harus. Iya durasi kan 44.000 jam. Ini masih jauh loh. Iya. Oke, matur suwun. Saya Bang Najib. Tak pandang Saya pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.